Halo, Shalom. Shalom. Selamat pagi, Bro and Sis. Kembali hadir bersama kami tanggal 10 September Terus 2022. Kami akan membawakan renungan dari bacaan Injil Lukas 6 ayat 43 sampai 49. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh bersama kembali untuk membawakan renungan pagi hari ini. Kiranya Kau berkati kami setiap pembacaan dari firman-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang Kau sampaikan melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sertai kami. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, daripada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Baik, perikop bacaan hari ini, pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Itulah Kristus. Wow, jadi ini tentang diumpamakan tentang pohon ya bro ya. Ya. Jadi pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Jadi maksudnya gimana nih bro? Ya, di sini jelas pohon yang baik versus pohon yang buruk ya bro ya. Ya. Jadi kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Nggak ada yang setengah baik, setengah buruk. Baik ya. Atau buruk, setuju ya bro ya? Ya, hitam, putih, nggak ada yang abu-abu ya bro. Nggak ada yang abu-abu. Cuman ada satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan ya di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 34, hampir sama bro, tetapi berbeda oknumnya. Yang satu ada kambing dan domba. Jadi ada kambing dan domba ya. Ini perumpamaan, bukan karena kambing harus begini, enggak. Jadi ini satu perumpamaan di mana dipisahkan di cerita itu. Tuhan pisahkan mana yang kambing, mana yang domba gitu. Yang kambing dijerumuskan ke dalam neraka, yang ya itu ceritanya kayak gitulah. Yang domba ya mengikuti Tuhan gitu, masuk surga. Jadi kita kembali lagi seperti pohon, ya kita nggak bisa abu-abu gitu. Kita nggak dari buahnya bisa kita lihat kalau ceritanya gitu. Iya, jadi memang di ini dikatakan kayak nggak bisa dari pohon ara menghasilkan buah duri, pohon duri menghasilkan buah pohon ara gitu ya. Kita harus di sini dikatakan kita harus clear posisi kita. Apakah kita di posisi yang buruk atau pohon yang buruk atau pohon yang baik. Kalau kita detail lagi mengenai pohon yang baik, apakah kita sudah lahir baru? Apakah kita kenal Kristus atau enggak? Apakah kita sudah mengalami menjadi ciptaan baru seperti bro bilang beberapa hari yang lalu? Atau kita kenal tetapi kita tidak mengambil bagian dalam.
Betul. Kristus. Iya. Ya, gitu, Jadi bro. mungkin kayak sepertinya kalau contoh untuk sekarang ini bro, kita Ya, nggak cukup bahwa kita misalnya kita cuma pergi ke gereja, itu Ya. bukan suatu jaminan bahwa kita adalah akan Betul. mendapatkan keselamatan juga dengan Betul. gitu kan. Tapi makanya nanti dipisahkan itu, bro. Iya. Apakah makanya ini kan bicara mengenai pohon gitu. Betul. Jadi memang rasanya ketika kita memutuskan untuk ikut Kristus ya kita di situ harus sungguh-sungguh mempelajari dan melakukan apa yang diajarkan. Karena pohon yang baik, ini kembali lagi pohon ya, itu menghasilkan buah yang baik. Betul. Nggak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk. Iya. Sebaliknya, pohon yang buruk udah pasti buahnya buruk. Iya. Busuk. Betul. Dalam ya gitu, bro, bukan ya, jadi, buruk. Jadi tergantung seperti kalau kita mungkin seperti umpamanya air keruh di dalam gelas gitu bro ya. Kalau kita dituangi terus dengan sesuatu yang murni, yang bersih, air putih gitu ya. Itu kan lama-kelamaan kita juga gelasnya akan penuh dengan bersih. Akhirnya yang keluar adalah air yang bersih gitu. Betul, bro. Demikian juga karena di sini dikatakan apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hatimu. Jadi kalau kita terkadang memang ketika kita emosi, terkadang kita mengatakan hal-hal yang tidak patut gitu ya. Itu karena ya hati kita sedang marah gitu kan. Betul. Nah, tapi dengan di sini Yesus mengajarkan bahwa bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri gitu. Betul. Ya. Jadi nanti dilihat adalah buahnya, bro. Betul. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 1 ayat 3 gitu dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi air, ia menghasilkan buahnya pada musimnya, gitu. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini pohon yang bagus, bro. Betul. Gitu, bro. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, bro ya. Dengan ini di ayat 46 ya. 45 dulu, bro. 45 ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dan pembendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Itu yang tadi kita Nah, gimana bro? Tambahan lagi, bro? Gini, bro. Makanya hati kita benar dulu di hadapan Tuhan, bro. Ya. Seperti umpamanya ketika kita sering baca firman, kita sering berdiskusi firman, ya. Setiap hari itu adalah kesukaan kita, ya. Yang keluar adalah firman, betul, ya kan? Tapi ketika kebencian, kata-kata jelek atau apapun, kalau zaman-zaman sekarang kan kalau kita bicara mengenai anak-anak zaman sekarang kan bicara mengenai sumpah serapah, main-main, apalagi permainan-permainan Pokemon lah segala macam itu keluarnya semua cerita-cerita begitu. Jadi apa yang kita isi, itu akan itu akan yang kita keluarkan. Jadi di situ kalau bicara mengenai di situ ada perbendaharaan, bro. Dan perbendaharaan adalah maksudnya memang katanya perbendaharaan, tapi dengan kata bahasa aslinya adalah tresoru. Jadi di situ kalau bahasa Inggris treasure, itu ada harta karun. Jadi apa yang ada di dalam kita itu akan keluar, bro. Betul. Gitu. Makanya Tuhan melihat hati, bro. Iya, pasti itu, bro. Ya. Nah, kemudian di ayat berikutnya, di ayat 46, nah ini mengenai dua macam dasar ya. Berarti kalau di sini kan kita baca lagi, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku setelah melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa yang dapat diselamatkan. Ya, di sini kan bahwa Tuhan mau selain kita mendengar, kita juga melakukan apa yang difirmankan sesuai firman Tuhan gitu ya. Nah, terus kemudian ini tentang ini bro ya, tentang dasar yang kokoh kayaknya nih bro ya. Tentang sesuai tema kita, bro. Sesuai tema dasar kita. Bahwa bagaimana kita mempunyai iman kepercayaan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, ya, bahwa kalau kita orang yang percaya dan kita orang yang beriman, walaupun kita menghadapi badai kehidupan, kita percaya kita dapat melewatinya sama Tuhan. Betul. Mungkin aku mau share juga sedikit nih, bro. Kalau mengenai
badai kehidupan ini ya, karena aku juga kebetulan istriku juga menghadapi badai kehidupan juga ya, di keluarga kita juga ya pastinya jadinya. Nah, jadi mengalami langsung mengalami bro, ya? langsung bro, puji Tuhan kami boleh mengalami Ya. kebesaran Tuhan gitu. Nah memang yang aku lihat karena iman istriku begitu besar, iman percaya istriku begitu besar, dia mempunyai dasar iman yang kokoh terhadap Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika dia diterpa badai pun kita sekeluarga bersepakat kita menghadapi itu bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan puji Tuhan kami boleh melewati segala badai kehidupan dengan baik. Jadi sebetulnya ini kan kalau istri kan satu kesatuan, ada suami di belakangnya itu kan, atau siapa yang di belakangnya kita nggak tahu ya. Tetapi udah pasti kedua orang ketika kita bersatu, ya suami istri bersatu, mengandalkan Tuhan, apapun, ya kan, kita akan pasti bisa melewati. Iya betul. Demikian bro. Dan pasti bukan itu lagi, pasti ditambahkan semuanya lagi bro. Betul bro. Iya. Nah jadi memang dari situ saya melihat itu begitu penting ya bro, bahwa tidak cukup kita hanya berseru Tuhan, ya, Tuhan atau kita tetapi kalau kita nggak taat bro, betul, diperlukan ketaatan juga bro. Makanya itu kita diminta supaya kita datang lebih dekat dan mengenal kepada Tuhan kita itu sendiri. Ada tambahan lagi bro? Ya nanti pada akhirnya bro ya, kita akan diperhadapkan pada pengadilan Tuhan, ya kan. Alkitab katakan di Filipi 2 ayat 9-11, itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia itu yaitu Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku. Di sini segala lidah berarti siapapun, semua ya. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi nanti suatu saat kita akan diperhadapkan begitu bro. Posisi kita, apakah kita punya iman yang kokoh, ya? Apakah kita berdiri dalam pohon, ya kan? Kita di pohon yang baik atau yang buruk, nggak bisa abu-abu gitu bro. Nanti kita diperhadapkan di situ bro. Oke, jadi poinnya gimana bro? Poinnya adalah yang pertama kalau kita lihat, yang pertama adalah apa yang ini mengenai dasar-dasar yang kokoh ya, apa yang ada di hati kita, di perbenaran hati kita, itu yang keluar ya, itu akan menentukan siapa kita. Betul. Apakah kita di pihak Yesus atau di pihak sang jahat yang iblis ya. Terus yang poin nomor 2 ya gitu, yang poin 2 adalah bukan perkataan bro, dia bilang Tuhan itu bukan orang yang berkata berseru Tuhan. Tetapi kita ketika Tuhan lihat hati kan, ketaatan kita kepada Tuhan itu yang dipentingkan oleh Tuhan. Dan poin ketiga adalah kita mendengar perkataan Tuhan. Ketika kita mendengar dan melakukan, ya. Ketika kita tahu apa yang Tuhan inginkan kita lakukan itu merupakan satu buat menjadi dasar kita yang kokoh. Resikonya apa bro? Bisa kita lihat di ayat 49 bro, kita bisa baca yang terakhir. Kalau kita tidak, dasar kita nggak kokoh. Barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu akan rubuh dan hebatlah kerusakannya. Amin. Ya, jadi demikian bro ya. Ini memang suatu pembelajaran lagi buat kita bahwa untuk menjadi pohon yang baik kita harus mempunyai perbendaharaan yang baik. Baik bro and sis, demikian renungan kami hari ini. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Ya, kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas perenungan hari ini Tuhan dengan tema dasar yang kokoh. Ajar kami Tuhan agar kami mengisi hati kami oleh firman Tuhan, oleh ajaran-ajaran yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga perbendaharaan kami, treasures kami akan penuh oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang kami katakan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan Tuhan. Ajar kami juga tetap taat kepada Engkau Tuhan. Dan ajar kami juga tetap melakukan apa yang Engkau ingin kami lakukan Tuhan. Sehingga kami mempunyai dasar yang kokoh Tuhan Yesus.
Terima kasih, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Untuk siapapun yang mendengar, biar Engkau memberkati mereka semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, thank you Francis. Shalom. Shalom.